Dan sebelum kita memasuki acara beranda pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita mengikuti salah satu sunnah Rasulullah SAW dengan kita mendoakan kepada Bapak dan Ibu yang akan meninggalkan forum ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan semoga apa yang Bapak dan Ibu kerjakan senantiasa dalam limpahan rahmat, barokah, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan kepada Bapak dan Ibu yang masih memiliki kelonggaran waktunya, sebagaimana yang telah kami hantarkan pada pembukaan acara ini, kembali kita memohon kepada Allah semoga diberikan keberkahan di dalam kita merajut tali silaturahim dengan saudara kita Mas Dwiki Darmawan, dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama-sama kita pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dwiki mohon berkenan untuk unmute audionya serta posisi handphonenya. Mungkin Mas Dwiki ini posisinya terbalik, Mas Dwiki bisa. Terbalik ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dwiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Mas Dwiki pada pagi hari ini. Dan mohon maaf pula mendadak sontak langsung menelpon Mas Dwiki pada pagi hari ini. Semoga kehadiran Mas Dwiki pada pagi hari ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita telah mengenal beliau ya di dalam melaksanakan kiprah beliau dalam dunia musik ini telah mengantarkan nama baik bangsa dan negara kita di dalam pergaulan antar bangsa, dan bahwa betapa di dalam event-event kenegaraan banyak sekali yang membutuhkan support atau bantuan dari Mas Dwiki. Nah, pada pagi hari ini sama-sama kita ingin mendengarkan dari Mas Dwiki bagaimana pengalaman dan kesan-kesan sebagai beliau terlempar Bapak dan Ibu. Terpental Pak. Ya, terpental ya. Oke, sama-sama kita menanti kehadiran beliau Bapak dan Ibu. Alhamdulillah ini sudah masuk kembali. Masuk kembali, ya, alhamdulillah. Mungkin sinyalnya masih proses ya Bu Susi? Iya, masih proses Pak Hasan. Oke, ya, alhamdulillah sudah ya. bergabung. Kita jadikan co-host dulu. Iya. Ya, alhamdulillah Mas Dwiki. Maaf, terlempar barusan. Nggak apa-apa Mas Dwiki, nggak apa-apa. Dan alhamdulillah proses join-nya sangat cepat. Dan oke, Mas Dwiki, sebagaimana yang sudah disampaikan, kembali selamat datang ya Mas Dwiki di forum ngaji bareng online ini. Saya kira ini tampilan ketiga ya Mas Dwiki ya, seingat saya ya. Yang pertama kali dulu pernah tampil Alhamdulillah. Fahri, alhamdulillah. Nah, Mas Dwiki, banyak sekali angle-angle kehidupan Mas Dwiki, dan tentunya banyak sekali kesan dan hikmah yang didapati dalam perjalanan kehidupan, baik di dalam suguhan musik sendiri, bagaimana proses penciptaannya ataupun bagaimana interaksinya. Nah, boleh jadi Mas Dwiki ada hal-hal yang bisa di-sharingkan sebagai contoh, misalnya gini Mas Dwiki. Kita sebagai penikmat musik ya, kita bisa memilih jenis atau kualifikasi musik apa saja yang ingin kita dengarkan. Nah, namun tentunya kita tidak pernah bisa membayangkan bahwa di dalam proses lahirnya musik atau lagu itu sendiri, itu perjalanannya sangat panjang ya Mas Dwiki ya. Nah, apalagi di hidup Mas Dwiki udah berpuluh tahun ini. Nah, boleh jadi values-values ini bisa Mas Dwiki hantarkan juga, dan kemudian dalam pergaulan mancanegara membawa nama Indonesia, hal-hal apa saja yang membuat Mas Dwiki bahagia secara hakiki di dalam melaksanakan misi kehidupan ini. Pada Mas Dwiki kami persilakan. Baik, terima kasih Kakanda Hasanuddin Thoyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam untuk Bapak, Ibu, semua ayahanda, kakanda yang atau adinda yang sedang berada di mana saja di seluruh belahan dunia. Bahkan saya tahu Pak Hasan sendiri ada di Jepang ya Pak Hasan ya. Ya, ada Ibu Suci di Amerika. Ada yang di Amerika, dan dengan berbagai macam perbedaan waktu, alhamdulillah kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Saya sangat merasa terhormat sekali
berada di sini saat ini di online, dan saya juga ingin menyapa ayahanda saya Profesor Suharyadi yang juga sepertinya sedang ada di Jepang ya. Ya, Pak ada. Sekarang pun ada di forum ini, Mas Dwiki. Sekarang pun ada di forum ini. Sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, pagi ini saya ingin membuka dengan memberikan hadiah sebuah lantunan lagu yang oleh grup saya Krakatau dirilis tahun 1991. Masya Allah. 1991 berarti sekitar 31 tahun yang lalu ya, Pak Hasan. Ya, Jadi, nah ini saya ingin sedikit bercerita bagaimana musik itu terinspirasi ataupun menginspirasi. Jadi ada dua pengalaman saya ketika bergelut dengan dunia musik. Di satu sisi kita sebagai manusia oleh keadaan, oleh alam, oleh lingkungan, dan oleh keadaan, tapi dalam situasi yang lain kemudian atas dengan kehendak Allah, karya yang kita rangkai juga ternyata bisa mampu menginspirasi, memberikan inspirasi. Jadi musik bisa terinspirasi dari keadaan, tapi juga bisa menginspirasi. Mungkin ada yang pernah tahu lagu ini, dan sebetulnya saya bukan penyanyi ya. Saya sekali lagi mohon maaf banget. Cuman kalau nggak saya nyanyikan ini, wah kayaknya nggak jelas lagunya. Jadi sebetulnya di Krakatau waktu itu penyanyinya adalah Trie Utami, dan saya sebagai penulis lagunya dan pemain keyboardnya sekaligus. Tapi mungkin untuk menghadiahkan kepada forum ini, saya ingin menyanyikan sepotong saja ya. Mohon maaf kalau suaranya nggak bagus, karena sebetulnya saya itu lebih ke mengaransemen maupun mencipta lagu. Lagu ini begini. Bisa jelas ya suaranya? Jelas sekali Mas Dwiki. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekitar kita.
Suaranya. Suaranya dideketin ke mic sedikit. Lihat sekitar kita, lihat sekitar kita, lihat sekitar kita, lihat sekitar kita. Mas Dwiki ini luar biasa. Mas Dwiki, saya boleh nggak minta bonus, Mas Dwiki? Tadi ketika Mas Dwiki melantunkan musiknya, musik luar biasa. Cuma tadi itu suara Mas Dwiki tidak terdengar dengan baik. Kalau berbicara sekarang Mas Dwiki suaranya jelas sekali. Mungkin posisi mic-nya. Padahal tadi lamat-lamat kita dengar suaranya halus itu keren sekali suaranya. Tapi dikarenakan posisi mikrofonnya ini jadi suara Mas Dwiki nyaris tidak terdengar tadi itu. Jadi kalau seandainya boleh kasih bonus 1 bait minimal dengan suaranya yang didekatkan ke mikrofonnya. Oke. Ya, baik, karena saya kurang persiapan, jadi sekarang saya mainkan dengan piano yang pelan ya, supaya suaranya lebih kedengaran ya. Kalau segini kedengaran ya? Oke, sekarang suara terdengar kok segini. Silam. Ya. Selama dunia masih berputar, perbedaan tak pernah pudar, terbawa keangkuhan manusia, tak ingin berbagi rasa. Bukalah mata hati kita, bayangkan masa depan dunia, bersatu rasa untuk melangkah demi meraih harapan dunia yang indah. Bayangkanlah kita semua berjalan bersama menuju hidup damai sejahtera. Sempatkanlah untuk melihat di sekitar kita ada kesenjangan antara manusia. Lihat sekitar kita, lihat sekitar kita, lihat sekitar kita, lihat sekitar kita. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali Mas Dwiki. Walaupun tadi suara lamat-lamat Bapak dan Ibu ya, namun kita serasa bernostalgia kembali dikarenakan kita mengenal sekali lagu yang dibawakan oleh Mas Dwiki. Dan apalagi tadi setelah Mas Dwiki dengan suara yang lebih luas, maka syair-syairnya pun menjadi jelas sekali tertangkap untuk kita semuanya, dan bahwa betapa sesungguhnya
pesan pun syarat sekali di dalam bait yang Mas Dwiki sampaikan itu. Nah, Mas Dwiki, kalau misalnya kita perhatikan lagu ini kan diciptakan tahun 91 ya. Nah, tetapi seakan-akan Mas Dwiki meneropong ya sampai dengan situasi sekarang ini, sehingga isi daripada bait itu masih relevan, sangat relevan dengan kini dan ke depan. Nah, kira-kira bolehkah diceritakan sedikit Mas Dwiki latar belakang sehingga suasana pada waktu itu tersusun dengan bait-bait yang sedemikian ini, Mas Dwiki? Apa yang dirasakan oleh Mas Dwiki pada saat itu dan bagaimana dengan situasi yang kita hadapi pada saat ini, sehingga kalau seandainya ada seri pertama lagu itu tahun 91 dan ada seri kedua tahun 2022, apa yang akan Mas Dwiki sampaikan dalam bait lagu serial terbitan tahun 2022 ini, Mas Dwiki? Hilang ya? Iya, Pak Hasan. Ya, terpental. Enggak, ini masih ada. Salah satunya masih ada. Sebentar. Ya, saya sudah masukkan. iya. Oke. Mas Dwiki, tadi terputuskah? Ya, Oke. saya dengar Pak Hasan menanyakan bagaimana lagu ini kalau terjadi dalam suasana sekarang ya, karena ini, oh maaf, yang ini saya matikan. Ya, karena sekarang tahun 2022 dan yang waktu itu tahun 31 tahun yang lalu. Pak Hasan, suara saya terdengar sekarang? Jelas. Silakan dilanjut, Mas Dwiki. Jadi waktu itu ceritanya saya ceritakan saja dulu ya, bagaimana ini. Jadi waktu itu saya kira-kira berusia sekitar 23 tahun ya, usia saya waktu itu, dan saya sedang gencar-gencarnya berkarier di dunia musik Indonesia. Namun saya sangat terinspirasi ketika saya jalan kemanapun melihat keadaan di sekitar. Jadi pada saat itu sebetulnya saya sedang berada di Florida ya, di Florida, Amerika Serikat, dalam suatu perjalanan musik juga sebetulnya. Jadi waktu itu saya berjalan-jalan pagi-pagi, lalu ketika pagi-pagi itu di berita ternyata sedang terjadi dimulainya perang ya, pada saat itu kalau tidak salah antara Irak dan Iran, kemudian Amerika Serikat terlibat dan akhirnya terjadilah perang di Irak ya gitu ya. Dan di situ saya merasa perasaan saya campur aduk karena ada perang lagi nih di dunia ini gitu. Lalu saya mencoba berjalan keluar dari apartemen untuk melihat-lihat sekitar, dan ketika saya keluar pun di negara yang saya pikir ini adalah negara adidaya, negara kaya, ternyata saya juga melihat banyak sekali homeless di luar, di sebuah negara bagian Florida ya, di sekitar Miami pada saat itu, dan homelessnya bukan kaleng-kaleng, bukan sedikit. Pada saat itu saya termasuk shock juga. Wow, ternyata di Amerika ini masih banyak sekali homeless. Jadi saya sampai agak takut, saya berjalan agak cepat dan homeless itu melihat kepada saya dalam kondisi lapar ya, pagi-pagi mungkin mereka belum sarapan. Jadi waktu itu situasional pada saat itu saya melihat news terguncang dengan adanya perang Irak, perang Iran di mana negara adidaya juga ikut terlibat. Saya ingin mencari angin, ingin mencari udara keluar. Ternyata di luar pun saya melihat banyak sekali ketimpangan ya di sebuah negara adidaya yang saya pikir semuanya sudah sejahtera, ternyata
banyak sekali kemiskinan yang saya lihat di sana. Sepertinya itu ada banyak pendatang-pendatang dari negara-negara di Amerika Selatan. Nah, dari situlah kemudian terpikir bait ini. Selama dunia masih berputar, perbedaan tak pernah pudar, terbawa keangkuhan manusia, tak ingin berbagi rasa. Jadi waktu itu terpikir bahwa ini karena keangkuhan, karena kesombongan manusia yang ingin menang sendiri, yang tidak ingin berbagi. Itulah terjadi perang. Maka saya berpikir, bukalah mata hati kita, bayangkan masa depan dunia, bersatu rasa untuk melangkah demi meraih harapan dunia yang indah. Jadi kita harus bersatu rasa untuk melangkah. Kita akan mencari harapan kehidupan. Tentu kalau kita orang Muslim dunia akhirat, tapi ketika di dunia hidupnya indah, ketika di akhirat lebih indah lagi. Jadi kita harus waktu itu saya membayangkan, sayang sekali ya dunia ini seperti ini. Ada perang, ada ketimpangan. Jadi tercipta ref, bayangkanlah kita semua berjalan bersama menuju hidup damai sejahtera. Ya, jadi andaikan kita bisa bersama-sama berjalan, bergandengan tangan, penuh dengan toleransi, penuh dengan respek, menghargai satu sama lain, penuh dengan saling menghormati, ya, respek itu toleransi dan saling mendukung, saling membantu. Dan ini akhirnya tercipta dalam sebuah musik. Ini Terputus Pak Hasan. ya, ini sinyalnya nih, tapi belum terpental belum nih sepertinya. Menghadapi kenyataan bahwa ada perang dan di sini masih ada kemiskinan, belum lagi di negara sendiri, belum lagi di lingkungan kita sendiri. Jadi lagu ini mengajak kita untuk peduli kepada sesama, kepada di sekitar kita, dan tentunya dicontohkan dimulai dari diri kita sendiri. Jadi itu Pak Hasan, lagu inspirasi di balik lagu tersebut. Dan tentu kalau dikaitkan dengan sekarang, dunia saat ini tentunya sangat membutuhkan suatu toleransi, suatu kebersamaan, cinta yang dibutuhkan dunia kita sekarang ini, seperti yang didakwahkan oleh negara Qatar ya, pada pembukaan World Cup yang sangat dahsyat, di mana mengangkat juga surat Al-Hujurat ayat ke-13. Di situ saya salut negara Qatar sebagai sebuah nation, sebuah negara yang kecil saja, bahkan di Timur Tengah pun sangat kecil, tetapi dengan kesempatannya di Piala Dunia yang ditonton seantero dunia ini, memberikan dakwah dalam suatu kemasan yang sangat dahsyat dan indah, dikemas dengan ayat suci Al-Quran, diterjemahkan secara musikal dan visual, dan saya kira itulah yang dibutuhkan dunia sekarang, seperti pesan yang baru saja kita lihat dalam opening Piala Dunia kemarin. Masya Allah. Kira-kira itu sementara. Ya. Nah, Mas Dwiki, ini kita menyusul ada pertanyaan Mas Dwiki dari Pak Kunto, dan saya hanya ingin menambahkan sedikit ilustrasinya saja, Mas Dwiki ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, bahwa seperti halnya tadi melalui bait-bait yang disampaikan oleh Mas Dwiki, bahwa lagu itu kan tidak hanya berbicara mengenai seni atau gembira semata, tetapi bagaimana melalui seni itu justru menjadi media untuk menyampaikan pesan dan bahkan doa ya Mas Dwiki. Kalau sana kita perhatikan dari
dari referen yang disampaikan tadi itu adalah doa yang luar biasa gitu, bahwa betapa kita membayangkan positivity yang lebih banyak ke depan itu. Nah, sementara Betul. kalau kita membandingkan situasi sekarang ini Mas Duki ya, tentunya dengan segala kemudahan teknologi, bahwa lagu-lagu itu begitu mudahnya terciptakan dan begitu mudahnya terpublikasikan. Namun sayangnya ya Mas Dwiki ya, kalau kita melihat ya, walaupun saya tidak menggunakan data secara khusus, bahwa banyak sekali prosentase yang signifikan dari lagu-lagu yang diciptakan itu lagu-lagu yang lebih kepada hanya ya sesuatu yang tidak bermakna gitu Mas Dwiki, kecuali hanya musik itu Betul. sendiri. Nah, kira-kira bagaimana Mas Dwiki di dalam kita berjuang ya untuk menegakkan kemudian istilahnya itu mensosialisasikan bahwa ayo lagu itu mestinya kan para musisi pencipta lagu sekarang ini lagu-lagu yang bermakna. Namun tentunya kan tidak mudah hal ini. Nah, ini pula yang disampaikan oleh Pak Kunto. Pak Kunto menyampaikan bahwa bagaimana caranya membawa agar para musisi kita ini bisa kolaborasi, misalnya apakah dengan para ulama ataukah para visioner gitu kan ya. Nah, sehingga melalui musik itu dihantarkan pesan-pesan sebagaimana yang disajikan oleh Mas Dwiki tahun 91 diciptakan, tapi masih sangat relevan untuk sekarang dan bahkan ke depan gitu Mas Dwiki. Itu saja Mas Dwiki. Ya, jadi memang sangat disadari musik juga bisa ya, alhamdulillah. Memang sangat disadari bahwa musik bisa menjadi sarana dakwah yang sangat baik ya, dan bisa masuk ke dalam berbagai genre apapun. Jadi kalau kita mau menyebarkan kebaikan melalui musik, ya tidak harus musik itu bernuansa yang dinamakan nuansa Islami itu menjadi sangat Arabik saja. Tetapi dalam spektrum yang lebih luas, bagaimana bisa masuk ke musik orkestra, bagaimana bisa masuk ke anak-anak muda dengan musik-musik populer sekarang, dengan pesan-pesan yang mendalam, bagaimana bisa masuk juga di dalam theme song yang mengiringi setiap perhelatan olahraga besar di dunia, theme song Olimpiade, di dalam theme song World Cup ya, dalam theme song misalnya Muktamar Muhammadiyah yang kemarin baru dilangsungkan, kita juga pernah membuat perhelatan Asian Games dan sebagainya. Nah, pada intinya sih saya mengambil intisari dari surat Al-Hujurat itu yang pada dasarnya adalah dengan musik memang kita bisa berusaha untuk menekankan hal-hal yang prinsipal dalam hubungan manusia ya. Jadi adalah prinsip dasar hubungan manusia. Kalau boleh saya cuplik, bismillahirrahmanirrahim, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Makanya dari keturunan yang sama, manusia kemudian Allah dijadikan berkembang menjadi sangat banyak ya. Allah menjadikan manusia berkembang sangat banyak, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tentunya itu bukan untuk menjadi berantem satu sama lain, tapi untuk menjadi bersama-sama membangun kehidupan dan saling mengenal. Itu tidak hanya mengenal, tapi berkolaborasi ya kalau istilah sekarang. Karena dasarnya kita manusia adalah satu keturunan, dan tentu di sini musik bisa memberikan pesan kemuliaan. Artinya dalam hal ini kemuliaan itu sebenarnya bahwa manusia ini setara, tidak ada yang dikatakan bangsa ini lebih unggul dari bangsa ini harus yang paling didahulukan dan sebagainya. Nah, kalau manusia bisa diberi pesan bersifat mulia, maka itu akan tentunya berbanding lurus dengan suatu ketakwaan. Jadi saya setuju sekali
Pak Kunto dan Pak Hasan, bagaimana musik bisa memberikan pesan-pesan yang lebih mendalam, dan sekarang ini saya optimis karena dalam era yang teknologi sekarang yang sudah digitalized ini, musik-musik bernuansa spiritual bisa bersaing di dalam pasaran musik dunia. Kira-kira itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Dwiki. Dan berikut ini kita berikan kesempatan kepada Prof. Suryadi untuk menyampaikan komentar dan tanggapannya kepada Prof. Suryadi. Kami persilakan, Prof. Sekaligus bersilaturahim dengan Mas Dwiki. Pada Prof. Suryadi, silakan diambil, Prof. Oke, silakan, Prof. Pak Senode yang saya hormati Mas Dwiki. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dwiki, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Wah, sedang di Jepang ya. Jalan-jalan sambil cari kerjasama, silaturahim. Alhamdulillah, semoga lancar. Membuktikan dahsyatnya silaturahimnya Pak Hasanuddin Thoyib ini. Masya Allah. Mas Dwiki, waduh, Ya. tahun 91 udah menciptakan lagu dengan syair-syair yang begitu luar biasa, yang tak lekang oleh waktu ya, karena sampai kapanpun lagu itu tetap maknanya sama. Ya. Ya. Umur 23 tahun 91. Sampai sekarang lagu itu kita bisa merasakan betul bahwa begitulah kehidupan dunia. Dan tidak berubah. Sampai kapanpun akan terjadi kondisi seperti itu. Jadi luar biasa Mas Dwiki, dalam umur 23 tahun, sudah bisa menciptakan lagu dengan syair-syair yang begitu indah dan luar biasa maknanya, yaitu kepemaknaan itu. Dan saya sangat setuju dengan analogi yang disajikan tadi, menyambut Piala Dunia Qatar. Qatar sendiri mengumandangkan ayat suci Al-Quran yang tafsirnya begitu luar biasa ya. Yang Qatar sebagai negara kecil berani itu ya menentang keinginan 7 negara besar untuk mendukung LGBT. Qatar tidak pernah mendukung LGBT. Dia mau pakai pita yang bertuliskan love untuk mendukung LGBT pun, kemudian dengan FIFA sepakat untuk siapapun yang memakai pita kapten dengan logo itu diberi sanksi kartu kuning. Akhirnya kan nggak ada yang berani juga. Ya. Jadi itu hebatnya pemerintahan Qatar ya, dengan penduduk yang cuma berapa negara yang begitu kecilnya, tetapi berani melaksanakan Piala Dunia, walaupun Qatar kalah ya yang dalam laga pertamanya, karena memang ya negara berpenduduk seperti itu mesti hebat sekali bisa masuk ke Piala Dunia ya. Kita yang penduduknya hampir 300 juta aja boro-boro Piala Dunia, Piala Asia aja kalah melulu. Jadi ini memang memberikan inspirasi bagi kita semua bahwa dengan tekad yang sangat kuat dan keyakinan yang luar biasa, maka negara sekecil apapun bisa berperan di dalam kancah dunia yang seperti dilakukan oleh Qatar. Betul. Itu yang hebatnya Mas Dwiki ya. Jadi itu memang betul-betul ditonton oleh miliaran orang seluruh dunia, ya. Miliaran tuh orang di seluruh dunia. Apalagi, dan menyatakan ketegasan Islam dalam hal itu ya. Apalagi Arab Saudi menang sama Argentina, ya. Kemudian tadi malam Jepang menang sama Jerman. Wah itu satu. Jepang. Yang luar biasa. Jepang kan menang sama Jerman ya 2-1. Arab Saudi menang sama Argentina juga 2-1. Jadi ini situasi yang menunjukkan bahwa negara-negara Asia yang tadinya tidak punya peran apapun sekarang bisa mengalahkan negara-negara besar sepak bola Eropa ya. Itu juga satu hal yang patut kita syukuri bersama, walaupun kita belum masuk ke sana, tapi paling tidak mewakili negara-negara Asia sudah ada yang bisa masuk ke kancah dunia ya. Jadi Mas Dwiki, terima kasih banyak ya juga atas bantuannya membuat mars dan himne Undira. Alhamdulillah. Dengan senang hati.
Jadi sekarang suaranya lebih menggelegar ya. Jadi Alhamdulillah. enak untuk dinikmati ya. Ya. Ya, kita mohon terus bimbingannya, semakin banyak mahasiswanya, semakin banyak grup paduan suaranya, mungkin nanti perlu Amin. sentuhan tangan Sentuhan, dingin siap. Mas Dwiki. Ini saya kebetulan sama Nyonya juga, jadi salam dari Nyonya untuk Mas Dwiki. Ibu Rini, assalamualaikum. Ya, waktu itu menyaksikan juga Mas Dwiki ngisi di acara TVRI ulang tahun Iya, ya. saya ingin ke Bu Rini di TVRI, tapi saya lagi bertugas di atas stage, jadi nggak bisa turun. Terima kasih. Iya. Jadi begitu Mas Dwiki, jadi terima kasih banyak atas bantuan selama ini ya, dan juga peran Mas Dwiki di dalam kancah dunia musik Indonesia dan dunia ya, sehingga Amin. ini perkembangan musik di Indonesia dan dunia saat ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Prof. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya kecukupan sekian. Sampai jumpa lagi esok pagi. Saya harus segera berangkat bertemu Pak Hasanuddin, dan karena di Nagoya, karena saya di Naik Tokyo. Shinkansen ya. Ya, ada kerjasama, mudah-mudahan berjalan dengan Pak Teguh, pengusaha Indonesia yang berkiprah di Jepang, Mas Diki. Kita upayakan kerjasama ini menjadi kenyataan nantinya ya. Baik Bapak-Ibu sekalian, peserta Jebarang Online yang masih tahan sampai saat ini, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suryadi, semoga lancar perjalanannya. Dan saya ingin menyampaikan juga nih, ada berita gembira juga Prof. Suryadi, sekaligus untuk Bapak dan Ibu semuanya, bahwa kemarin dalam pertemuan, ada 2 pertemuan kemarin yang saya ikuti bersama Pak Teguh itu, kita melaksanakan pertemuan diantaranya dengan Atase Kehutanan dari KBRI. Nah, di mana dalam pertemuan itu kita hadirkan juga ada salah seorang mitra yang siap untuk bekerja sama dalam hal pemberian bahasa Jepang gitu. Nah, maka ada usulan dari Atase Kehutanan KBRI-nya bahwa ya kerjasama antara Undira, Pesantren Al-Hikam, dan juga dengan Pak Teguh itu nanti bisa dilaksanakan penantanganannya dan diketahui nanti oleh Duta Besar Republik Indonesia di Tokyo. Nah, sehingga Prof. Suryadi sepertinya akan diundang kembali nanti pada bulan Januari atau Februari untuk MOU di Tokyo nanti, Prof. Ikut. Saatnya Mbak Hasan. Ya, Prof. Oke. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan Allah berkahi dan rahmati setiap niat-niatan kebaikan yang kita miliki. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, saya ingin sekaligus memberikan kesempatan menyampaikan komentarnya kepada Ibu Miranti Abidin. Kami persilakan Ibu untuk menyampaikan komentarnya kepada Mas Dwiki. Kami persilakan. Bu Miranti, Assalamualaikum. sudah sehat? Sehat Pak Prof, sehat. Alhamdulillah. Sudah sehat sekarang, Silakan Prof. Ibu Miranti. Baik, terima kasih banyak. Jadi Mas Dwiki, selamat ya. Itu suatu prestasi dalam dunia musik, dan juga itu hal yang betul-betul yang dibuat tahun itu yang terus berlaku sampai sekarang gitu. Saya percaya bahwa dengan musik ya, karena melalui musik itu betul-betul bisa membuka hati gitu. Orang kalau dengar musik kan senang, dan secara psikologi katanya itu kalau orang senang itu dia akan lebih masuk pesan-pesan itu. Jadi saya rasa saatnya sekarang nih Mas Dwiki untuk bagaimana kita membuat hal-hal yang betul-betul terkait dengan situasi masyarakat kita ya, dan juga tidak saja Indonesia tapi juga dunia gitu. Jadi kontribusi kita kepada dunia untuk perdamaian dunia. Jadi begitu Mas Dwiki, maju terus, hebat, semangat. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih, sehat Ibu selalu. Alhamdulillah Mas Dwiki, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bu Miranti, semoga semakin bugar ya, udah sehat ini sekarang ini. Ya. Nah, baiklah Mas Dwiki, kita akan berikan kesempatan berikut ini kepada, tadi Mas Dwiki berbicara mengenai lingkungan. Nah, di sini saya melihat yang on cam saat ini yang berbicara mengenai lingkungan ini, kita berikan kesempatan kepada Ibu Osmaliana.
Ibu Asmaliana, bagaimana kesan Ibu mendapati bahwa dalam lirik lagu yang disampaikan oleh Mas Dwiki tahun 91 mengekspresikan sangat kental itu dengan nuansa lingkungan itu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Dwiki bukan main, luar biasa. Ini sangat penuh dengan nuansa kepedulian sosial. Jadi memang kita tidak bisa sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, ya kita memang harus melihat kiri kanan sekitar kita, tidak bisa hanya untuk memikirkan sendiri. Saya lihat ini luar biasa sekali, menyentuh agar kita selamanya mengingat bahwa kita ini jangan cuma memikirkan diri sendiri, tetapi juga lingkungan sosial kita. Begitu aja Mas Dwiki, sangat menghargai sekali karya-karya Mas Dwiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu. Baik, kepada Mas Dwiki, disilakan menyampaikan komentarnya. Tadi sudah dari Prof. Suryadi, dari Ibu Miranti, dan dari Ibu Os sekaligus. Silakan Mas Dwiki. Ya, dalam kehidupan ini, terima kasih Pak Prof. Suryadi dan Ibu Os, dan tentu Pak Hasan yang selalu menginspirasi. Semakin lama saya berada di dunia musik, semakin paham juga saya bisa memahami bahwa sebetulnya keragaman itu adalah sunatullah, karena Allah menjadikan manusia berkembang demikian banyak sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Oleh karena itu, keragaman itu bukanlah suatu untuk pecah belah atau saling memusuhi, tapi untuk saling mengenal. Dengan pengenalan yang baik akan terjadilah kedekatan, akan terjadilah kerjasama, ya seperti sekarang Pak Hasan melakukan dengan UMKM, halal food di Jepang dan sebagainya. Lalu saling memberikan, menebarkan manfaat. Jadi alhamdulillah dari musik saya bisa belajar banyak tentang hal itu secara langsung dari alam. Dan sesungguhnya kalau kita sadari bahwa seluruh manusia itu adalah setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang membedakannya adalah di antara kita adalah ketakwaannya masing-masing. Tentu pada akhirnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, takwa itu dinilainya tidak mudah. Karena contoh peperangan di dunia ini atau perusakan lingkungan ini, ketidakpedulian terhadap masa depan ekosistem lingkungan kita, ketidakpedulian terhadap kemiskinan dan lain-lain, itu adalah menunjukkan suatu ketakwaan kolektif ya pada suatu bangsa. Nah, di dalam ini disinilah bagaimana musik itu bisa menggugah. Michael Jackson pernah membuat lagu yang Heal the World ya. Lalu banyak lagu-lagu yang menggugah yang akhirnya mengajak kita semua di dunia ini, akhirnya mengajarkan suatu kesetaraan, suatu toleransi, satu kerjasama, dan menghapus diskriminasi ya di antara sesama umat manusia. Karena pada dasarnya Allah mengetahui segala hal yang dilakukan oleh manusia, termasuk bagaimana sikap mereka terhadap manusia lainnya, khususnya terkait dengan keragaman. Jadi ya disinilah saya sadar bahwa musik ke depan harus lebih banyak berperan
di dalam mengajak kebaikan. Demikian kira-kira. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Masya Allah, Mas Dwiki begitu dahsyatnya ya. Ternyata dengan hanya beberapa ketukan di piano Mas Dwiki ya, saya kira kita semua tahu itu lagu apa, Heal the World. Betul. Dan sehingga betapa kalau seandainya kita memahami ya bagaimana ini merupakan sebuah energi ya, ketika kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, dikemas dengan baik pula, maka pesan-pesan bisa terhantarkan dengan efektif dan memberikan kesan mendalam pula. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebagai tanda kegembiraan dan larutnya di dalam acara ini, maka hadir pula sebuah puisi. Nah, puisi akan disampaikan oleh Ibu Fadlun, dan beliau menyampaikan beliau adalah salah satu fansnya dari Mas Dwiki Darmawan. Kepada Ibu Fadlun kami persilakan. Assalamualaikum Pak Hasan, Assalamualaikum Mas Dwiki Darmawan yang saya sangat favorit selama saya dari dulu hingga sekarang, termasuk dengan istrinya. Masya Allah, ini keluarga yang sangat Islami, tetapi selalu kata-katanya dalam lagu itu membangkitkan persatuan kita yang didasarkan oleh Al-Quran. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya hari ini ingin membacakan puisi saya yang saya tulis kemarin. Mudah-mudahan masih relevan juga dengan apa yang Mas Dwiki sampaikan tadi dalam lagu-lagunya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa harus takut? Tak ada yang membuat kita takut untuk dijemput oleh makhluk bersayap yang turun dari langit dengan izin Tuhannya. Saat pertemuan itu tak ada janji di mana kita akan bertemu. Tak ada janji kapan waktu dan tempat kita akan dijemput. Tapi kita harus yakin bahwa tugas penjemput ruh adalah perintah dari Yang Maha Tinggi, Yang Maha mengetahui segalanya, yang sudah mencatat sebelum kita dilahirkan. Saat itu kita akan berpisah dengan seluruh yang kita cintai, tapi kita akan bertemu dengan Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang kasih sayangnya melebihi dari seluruh kasih sayang yang pernah kita dapatkan. Tapi dalam perjalanan menemuinya, tentu kita perlu menyiapkan bekal sebagai oleh-oleh untuk Sang Pemelihara. Tak lain bekal kita adalah mentaati perintah, menjalankannya dengan ikhlas, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, agar kita dapat menempati tempat yang dijanjikan Allah bagi orang yang bertakwa. Tak perlu takut dijemput ajal, tak perlu takut ajal menjemput. Yang ditakuti adalah saat bekalmu belum cukup. Semoga kita bersegera menyiapkan bekal yang terbaik untuk hari yang tak ada seorang pun mau berbagi bekal untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokyo, 23 November 2022. Masya Allah. Terima kasih Bu Fadlun. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Bu Fadlun atas puisinya, menjadi pengingat insya Allah untuk kita semuanya. Dari Mas Dwiki mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Mas Dwiki. Ya, Masya Allah, itu puisi Ibu tadi. Terima kasih sebagai pengingat dan tentunya saya tidak bisa berkata apa-apa lagi mendengar dan meresapi puisi yang tadi dibawakan, yang pada dasarnya sangat indah sekaligus juga
sebagai introspeksi. Sangat menyentuh dan alhamdulillah terima kasih Ibu atas puisinya yang dihadiahkan pagi ini, sangat menyentuh dan sangat menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dwiki. Dan Mas Dwiki, agar saya bisa mengatur dan menata waktu sebaik-baiknya, apakah nanti akan ada persembahan satu lagu lagi dari Mas Dwiki, ataukah kita isi dengan tanya jawab? Boleh, ada sepotong lagi lagu mungkin ya, karena jam 8 saya harus pergi ke Bandung. Saya akan memberikan sepotong lagu yang sebetulnya lagu anak-anak, tapi ini sangat relevan dengan yang tadi dibahas oleh Pak Hasan dan Bapak Ibu semua di awal. Ya. Pak Hasan. Silakan Mas Dwiki. Ya. Kakak. Ini lagu ini kita kenal semua lagu ini dari masa kecil, dari masa anak-anak ya. Dan ini saya kira dengan lirik yang pendek, cuma 1 bait, tapi sangat menyentuh. Begini lagunya Bapak Ibu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi dan tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Terima kasih. Insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, Mas Diki, Masya Allah ya, semakin membuktikan kepada kita semuanya, bukan banyak, bukan sedikitnya, tapi kualitas dan pesan secara hakiki yang terdapat di dalamnya. Singkat sekali lagu itu, 1 bait, dan saya yakin bahwa kita mereka-reka lagu apa yang akan disampaikan oleh Mas Duki. Ternyata lagu yang melekat sekali di dalam diri dan jiwa kita semua, yang tidak hanya hafal, tetapi betul-betul meresap di dalam jiwa. Terima kasih Mas Dwiki, semakin melengkapi atas apa yang kita dapati di dalam ayat yang kita baca pada hari ini. Dan berikut ini Mas Dwiki, saya ingin terjadi silaturahim lagi antara Pak Rudi Rajab nih dengan Mas Dwiki. Dikarenakan saya tahu juga bahwa beliau adalah salah seorang musisi juga tentunya ya, dan kepiawaiannya di dalam membawakan lagu luar biasa. Silakan Pak Rudi Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hasan dan juga jemaah NBO yang saya cintai, dan kami sangat hormati Mas Dwiki Darmawan. Mas Dwiki, mungkin kalau saya terlalu berlebihan disebutkan sebagai seniman ataupun pemain musik, mungkin Mas Dwiki lebih dekat ke adik saya, Edi Rajab. Oh, kenal, iya. Ya, Edi Rajab itu memang pemusik, mungkin saksofon, Mas. Ya. Ya, saksofonis. Ya. Saksofonis, ya. Saya kira bahasanya sama dan juga mood-nya juga sama. Mas Dwiki mempunyai kelebihan yang mungkin sudah juga mendunia begitu kira-kira. Nah, kami juga berharap Mas Dwiki tidak selesai sampai di sini saja, tapi tetap menyambung rasa silaturahmi itu. Ya memang Mas, ini kami semua menyadari bahwa musik itu adalah melatih kesabaran, melatih disiplin dalam teamwork, melatih olah rasa, melatih emosi, dan yang terutama adalah melatih dan mempertajam silaturahmi. Dan ini sangat terjadi dalam pagi ini. Kita ketemu sebentar aja pada waktu tadi
lagu yang pertama dengan 20 atau 31 tahun yang lalu, yang masih sangat relevan dengan yang keadaan sekarang, yang sebenarnya itu kalau Mas Dwiki mengajarkan kepada Ghanim Al-Muftah untuk bisa memainkan sedikit aja pianonya, itu barangkali Ghanim Al-Muftah itu akan dipuja seluruh dunia dengan dukungan dari Dwiki Darmawan dari Indonesia. Saya kira itu Ghanim sangat pasti akan sangat diapresiasi oleh seluruh dunia. Ini saja dengan keterbatasannya dia, tapi kelebihan dia dengan Hujurat 13 itu tadi, itu menggugah emosional yang paling dalam dari seluruh 1 miliar lebih penonton di seluruh dunia, tadi kata Pak Suaryadi, untuk bisa melihat agama dari sisi yang lain, dari sisi rasa, Pak. Dan insya Allah apa yang disampaikan oleh Mas Dwiki, saya kira mungkin sejalan atau lebih jauh dari Michael Jackson dalam Heal the World. Tapi yang jelas mungkin lebih menyempurnakan statement John Lennon dalam Imagine, karena di dalam Imagine itu ada kata-katanya yang barangkali kami tidak begitu serak. And no religions too. Jadi itu kata-katanya kurang religious tuh, apalagi kalau kita sekarang kurang Islami. Nah, hendaknya juga harapan kita semua, generasi yang lebih senior, lebih tua, lebih sepuh barangkali, melalui Mas Dwiki ini pesan-pesan religiusitas ini masih bisa disalurkan ataupun diimbaskan ke generasi Z yang baru muncul sekarang, sehingga generasi Z ini memperbaiki cita-cita generasi milenium dan generasi tua kita ini. Pak Hasan, tidak banyak yang ingin kami sampaikan, itu saja karena kita semua larut dalam lagu Kasih Ibu tadi. Ya, ini Al-Isra ayat 25 barangkali ya. Kasih Ibu sepanjang zaman itu yang tidak mungkin bisa tergantikan. Dan ternyata ini universal sekali. Jadi cross the world, cross the countries, cross the religions, untuk cerita mengenai kasih Ibu. Mas Dwiki, selamat, masih banyak tugas-tugas yang baru dan juga tugas-tugas lama yang belum selesai. Mudah-mudahan cita-cita Mas Dwiki itu akan menjalin silaturahmi kita semua. Dan jangan bosan Mas Dwiki untuk ketemu sama jemaah NBO yang sebagian besar sudah pada sepuh. Kita sudah menunggu sekali Mas Dwiki untuk bermain lagi, bernyanyi lagi, dan berbagi rasa lagi tadi dalam bentuk-bentuk yang sangat-sangat menjamin kita untuk ke depan bisa lebih sehat lagi. Dan penyembuh kita-kita yang mungkin barangkali kurang sehat. Tadi Bu Miranti tadi langsung sehat, begitu ada Mas Dwiki langsung sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Hasan, Mas Dwiki, dan juga semua jamaah NBO yang dicintai Allah, terima kasih sekali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dwiki, ada yang mau disampaikan kepada Pak Rudi Rajab? Ternyata small world ya Pak. Saya sangat mengenal adik dari Pak Rudi Rajab, yaitu Pak Edi Rajab, yang merupakan musisi senior, musisi yang sangat legend lah istilahnya. Dan ternyata bisa bersilaturahim dalam ngaji bareng online yang diinisiasi Pak Hasan ini luar biasa. Alhamdulillah berkah di pagi hari ini, dan terima kasih atas segala nasihat ya. Tadi lebih bagi saya merupakan nasihat untuk juga jangan berhenti dalam berkarya, dan lebih banyak berkarya yang menebar suatu kebaikan ya melalui musik. Dan saya yakin dengan silaturahmi ini yang Masya Allah, ini tiap hari ya Pak Hasan ya? Iya Mas Dwiki, kecuali Selasa Sabtu. Jadi 5 hari seminggu Mas Dwiki. Masya Allah. Dengan ini merupakan suatu silaturahmi yang menyehatkan. Saya yakin sekali ini adalah silaturahmi yang menyehatkan. Dan sekali lagi saya berterima kasih Pak Hasan sudah diundang kembali di sini, dan next time kalau diundang kembali insya Allah nanti kameranya dua, satu mengarah ke tangan, satu mengarah ke wajah ya. Jadi
akan kelihatan permainan musiknya mungkin karena tadi saya kurang prepare jadi tidak menyiapkan 2 kamera gitu. Insya Allah dengan senang hati akan hadir kembali pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih sekali Mas Dwiki atas kehadirannya dan spontanitasnya itu yang luar biasa Bapak dan Ibu, walaupun hanya di telepon ba'da subuh. Namun Mas Dwiki alhamdulillah tetap bisa hadir di forum ini. Dan kalau di Jepang ini sama seperti halnya di Cina Mas Dwiki ya, banyak sekali lukisan-lukisan itu yang terkait dengan bambu ya Mas Dwiki ya. Bambu ya. Bambu. Dan kalau bambu itu ada ruas-ruasnya Mas Dwiki. Nah jadi walaupun tidak setiap hari Mas Dwiki hadir di NBO ini, paling tidak seperti halnya ruas bambu itu. Amin. Jadi berapa ini di Jepang Pak Hasan? Kenapa? Beda berapa jam ya Jepang? 2 jam. Sekarang jam 10 kurang 10 sekarang ini. Oh, lebih duluan. Ya, lebih duluan. Jadi kalau seandainya menyiapkan untuk acara NBO ini secara psikologis dan dari sisi waktu, saya leluasa sekali. Kalau di Jakarta kan terasa waktu singkat. Kalau di sini kan saya terbangun kan tetap seperti biasa kan lebih awal, sehingga padahal masih ada spare 2 jam untuk acara NBO. Jadi kalau seandainya melihat buku, referensi menjadi sangat leluasa. Ya, alhamdulillah ini kan salah satu nikmat Allah juga yang Allah berikan ya. Sehingga insya Allah menjadi keberkahan buat kita semuanya. Mas Dwiki terima kasih sekali atas segala kehadirannya. Dan semoga silaturahim yang telah terbangun antara kita selama ini terus Allah jaga, Allah pelihara, Allah berkahi, dan mudah-mudahan tali silaturahim ini terus berkembang sama seperti halnya yang saya rasakan sendiri Mas Dwiki dan Pak Ibu sekalian ya, bahwa betapa memang tadi Profesor Dadi menyampaikan dahsyatnya silaturahim itu tidak terduga-duga dan terus itu sambung menyambung ternyata. Seperti halnya tadi malam tiba-tiba saya acara makan malam dipertemukan dengan keponakannya Pak Hashim Muzadi. Kalau saya berbicara secara formal, garing pembicaraan itu karena beliau seorang pejabat atase kehutanan di KBRI di sini, dan saya sebagai katakanlah kalau saya resminya sebagai wakil rektor Undira misalnya, pasti akan garing pembicaraan itu. Tapi ketika beliau adalah keponakannya Pak Hashim Muzadi dan kemudian beliau tahu bahwa bagaimana hubungan kedekatan saya dengan keluarga besar Pak Hashim Muzadi, maka seketika sekat-sekat formal itu menjadi hilang. Dan sehingga yang terjadi adalah persaudaraan yang percakapan yang begitu cairnya, dan begitu pun dengan beberapa komunitas lainnya. Jadi Pak Ibu sekalian, bahwa betapa silaturahim ini sangat penting ya kita jaga, dikarenakan kita pelihara satu titik, dia akan tumbuh tunasnya pada cabang-cabang yang lainnya. Pada hari ini saya pun bahagia bahwa Mas Dwiki menjadi saudara dari seluruh komunitas ngaji bareng online ini Mas Dwiki. Nah, sehingga mudah-mudahan persaudaraan kita ini dapat terbina dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Prof. Syariadi yang telah menyampaikan sambutannya, kepada Pak Rudi Rajab, Ibu Fadun yang telah menyampaikan puisinya, kepada Ibu Miranti yang selalu renyah komentarnya, Ibu Os yang mewakili komunitas cinta lingkungan bersih dan sehat, dan juga kepada Pak Kunto yang tiada henti selalu menjadi kontributor pertanyaan-pertanyaan bernas di dalam forum ini. Semoga apa yang Bapak Ibu kontribusikan, dan terutama yang paling utama justru adalah Bapak dan Ibu yang dengan segala keikhlasannya tidak berbicara, tidak tampil, tetapi istiqomah. Tanpa kehadiran Bapak dan Ibu tentunya tidak akan istimewa acara kita ini. Mudah-mudahan kesabaran kita semuanya membukakan pintu rahmat, barakah, dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan mengakhiri acara ini dengan doa yang dipimpin oleh Ustaz Muhammad Taslim. Namun sebelumnya kepada Mas Dwiki, apakah ada mau disampaikan kata penutupnya? Silakan Mas Dwiki. Ya, alhamdulillah wa syukurillah atas kesempatannya. Saya sangat merasa bahagia sekali pagi ini, dan saya mendoakan Bapak Ibu semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, lancar dalam tugasnya masing-masing, dan diberi kemudahan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dan tentunya sehat itu tidak bisa diwakilkan, jadi kita juga harus berusaha untuk tetap menjadi sehat. Di samping sehat itu adalah suatu karunia, satu rahmat, tapi
kita tetap harus berusaha untuk menjadi lebih sehat lagi setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mas Dwiki dalam ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita akan segera mengakhiri acara ini dan bersama-sama kita memohon kepada Allah semoga kita dapat memahkotai pertemuan kita ini dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Taslim kami persilakan. Tolong di-unmute Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La khala wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Prof. Suharyadi, Mas Dwiki, udah lama ini nggak ketemu. Mudah-mudahan tetap sehat. Nah, Pak Rudi Rajab, Pak Mehmet, Pak Kunto, sama Bu Silvi tambah sehat, Bu Fadlun yang jauh di sana tetap diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dengan Prof. Suharyadi dan rombongan semuanya pulang membawa ilmu dan keberkahan untuk kita semuanya di NBO ini. Amin. Marilah kita mohon kepada Allah, Allah yang membimbing kita, Allah yang memberikan hidayah inayahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafiqa fil mazid. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa adim sultani. Ya Allah, Ya Hamid, Ya Wakil, Engkaulah ya Allah yang maha terpuji. Engkau yang menjalankan kami, hamba-Mu di muka bumi ini, menjadi orang-orang yang terpuji. Terpuji di negeri sendiri, terpuji di negeri orang lain. Namun kami semuanya mohon bimbingan, ya Hadi ya Rasyid. Bimbinglah kami, tuntunlah kami, agar kami melangkahkan kaki menuju jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah ya Rabb kami, ya Fattahu ya Alim, setiap hari kami belajar memahami kalam-Mu, firman-Mu, yang dibimbing oleh Bapak Ustadz Hasanuddin Thayyib. Engkau berikan ilmu yang bermanfaat untuk kami, untuk keluarga kami, untuk masyarakat kami, untuk bangsa negeri yang tercinta ini ya Rabb. Ya Allah ya Rabb kami. Hanya Engkau yang mampu memberikan kedamaian, ketentraman di dalam hati kami. Engkau berikan kedamaian, ketentraman. Engkau berikan hidayah. Engkau berikan inayah. Engkau berikan taufik-Mu ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Begitu pula ya Allah, Engkau berikan kami anak cucu dzurriyyah yang soleh dan solihah. Generasi yang penuh dengan keberkahan. Tunduk patuh kepada orang-orang tua, tunduk patuh kepada para guru. Karena taatnya kepadamu dan taat kepada Rasul-Mu Nabiullah Muhammad SAW. Jangan Engkau kurangi sedikit pun nikmat iman yang ada dalam hati ini ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin dan semuanya jamaah NBO. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Semoga Ustadz sehat walafiat selalu. Amin. Terima kasih Ustadz. Subhanahu wa ta'ala. Baiklah Bapak dan Ibu, semoga doa-doa yang sudah dihantarkan menjadi doa yang Allah kabulkan, Allah ijabah, Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin. Maka berakhirnya doa ini, berakhir pula silaturahim kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Dwiki, terus berkarya kepada Pak Prof. Suharyadi, kepada Pak Rudi Rajab, serta Pak Ibu semuanya. Demikian yang dapat kami hantarkan. Selalu mohon doa restu dari Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.